حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah mimbar zuhur Masjid Al-Falah Surabaya rahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini kita semua berkesempatan untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan diterima, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah salat berjamaah ini kita semua diberikan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun nanti kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar, zikir-zikir Rasulullah. Dan kita akan membahas tentang bagaimana zikir rukuk dan sifat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, rukuk dan sujud ini menjadi ruhnya salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Perintah rukuk ini maksudnya adalah salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang salat. Maksudnya salat berjamaah, tapi diungkapkan oleh Allah warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Sama orang Surabaya, ini ayat diplesetkan, Pak. Warka'u ma'ar raki'in bukan rukuklah bersama orang yang rukuk, tapi merokoklah bersama orang yang rokokan. Nah, inilah kurang ajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 125 tentang perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail saat membangun Ka'bah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع
ruka'is sujud. Wa idh ja'annal baita masabatan linnasi wa amna, dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah itu masabah, tempat berkumpul. Makanya Baitullah itu tidak pernah sepi, Pak. Karena memang oleh Allah dinas bahwa Baitullah itu tempat berkumpulnya manusia. Masabatan linnas wa amna, dan tempat yang paling aman. Sehingga kadang-kadang ada jamaah yang bertanya, Ustadz, kapan kira-kira umroh itu sepi? Saya bilang kiamat. Nah ini kok tanya umroh sepi itu bagaimana Pak? Wong jelas masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Tidak akan ada sepinya. Mungkin ada yang sedikit longgar tapi ya tetap ramai. Di samping tempat berkumpulnya manusia, Baitullah juga tempat wa amna, yang aman, dijamin aman. Terus wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk apa? Antahhiro, agar mereka berdua mensucikan. Mensucikan apa? Baitullah. Dengan cara apa? Lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf. Jadi pertama untuk mensucikan Baitullah itu melaksanakan tawaf. Terus wal akifin, dan iktikaf. Iktikaf itu dalam bahasa, kalau kita berada di sana itu memandang Ka'bah. Jadi diam, duduk, kemudian memandang Ka'bah. War ruka'is sujud, juga dijadikan tempat rukuk dan tempat sujud. Makanya rukuk dan sujud ini menjadi rohnya sholat. Ada sebuah pertanyaan, Pak, benarkah nabi-nabi terdahulu itu juga sholat? Benar. Bukti ayatnya banyak. Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, Nabi Ibrahim sholat. Nabi Musa ketika pertama kali datang menerima wahyu di Gunung Turusina, perintah yang pertama apa? Fakhlaq na'laik, lepaskan sandalmu Musa. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di bukit, di lembah yang sangat disucikan dan dikeramatkan. Makanya masuk masjid ini wajib lepas sandal, Pak. Jadi ayatnya fakhlaq na'laik tadi, lepas sandalmu. Kemudian ada suara. Suara ini bunyinya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi perintah sholat ini juga untuk nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa juga demikian, Pak, sholat. Nabi Ibrahim juga sholat. Ada doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku dan anak turunku menjadi orang-orang yang ahli sholat. Ini artinya nabi-nabi terdahulu juga sholat. Pertanyaannya, bagaimana tata cara sholat mereka? Maka jawabannya sudah nampak tadi, Pak. Jelas pasti ada rukuknya dan pasti ada sujudnya. Makanya saya katakan sujud, rukuk itu menjadi ruhnya sholat. Pasti ada rukuknya, pasti ada sujudnya. Mungkin yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah apa? Waktunya kapan, berapa jumlah rakaatnya, ya, tata caranya itu seperti apa, takbirnya seperti apa, doanya seperti apa, tidak pernah dijelaskan. Yang jelas sholatnya itu ada rukuknya, ada sujudnya. Karenanya sekarang kita akan membahas tentang rukuk, sifat rukuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, Babu Ar-Ruku', bab tentang rukuk. Sebelumnya saya akan bacakan hadis beberapa terkait dengan sifat rukuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hadis dari Uqbah bin Amr al-Ansari
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Beliau Uqbah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma raka'a wada'a yadaihi ala rukbataihi. Ketika Rasulullah rukuk, beliau meletakkan kedua tangannya pada lututnya. Ini saya kira sudah praktek semua Pak ini Pak. Jadi pelajaran ini kan hanya untuk memantapkan kita bahwa yang kita lakukan ini benar. Yang kita lakukan ini sesuai dengan sifat rukuknya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu selalu meletakkan kedua tangan beliau di atas lutut beliau. Makanya kalau ada orang rukuk tapi gak nyekel dengkul, niki gak rukuk jenenge Pak niki Pak. Napa? Sirkus. Mosok enten muti yang rukuk gak nyekel dengkul ini. Ini yang pertama. Kemudian hadis dari Abu Humad Al-Sa'di diriwayatkan Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan fa idza raka'a amkana kaffaihi min rukbataihi wa farraja baina asabi. Fa idza raka'a, jika Rasul ruku, amkana kaffaihi, beliau meletakkan dua tangannya min rukbataihi, di kedua lututnya, wa farraja, ini mungkin banyak yang keliru ya, wa farraja baina asabi'i, dan beliau merenggangkan jari-jarinya. Jadi meletakkan kedua tangannya di atas lututnya dan beliau merenggangkan jari-jarinya. Mboten rapat ngeten mboten Pak, tapi direnggangkan. Kemudian summa raka'a fa wadda'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Kemudian beliau rukuk dan meletakkan kedua tangannya di lututnya seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya tersebut. Di samping merenggangkan jari-jarinya, beliau memegang erat. Kalau bahasa saya agak sedikit mencengkram. Jadi lututnya dicengkram dengan kedua telapak tangannya. Ada orang yang melebarkan saja Pak, tapi njebebeknya tadi mboten nyengkrem. Ada yang tahu nyebebek enggak? Ya dia melebarkan, merenggangkan tapi semacam begini. Jadi direnggangkan, mencengkram. Kemudian dilanjutkan, wa huwa la yasubbu ra'sahu wa la yaqa'u mu'tadilan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya, yakni melebihi punggung beliau. Jadi tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Mu'tadilan, beliau rukuk itu dalam keadaan pertengahan, tengah-tengah. Mu'tadil itu tengah-tengah, tidak terlalu nunduk, tidak terlalu ngangkat. Hadis yang ketiga dari Wabisah bin Ma'bad, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fakana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law sabba alaihi alma lastaqarra. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, salat kemudian rukuk. Fakana idza raka'a, maka apabila beliau rukuk, sawwa dhahrahu, punggungnya rata, lurus. Hatta law sabba alaihil ma, seakan-akan jika di atasnya ditaruh gelas berisi air, dituangkan air, lastaqarra, maka air itu tidak akan tumpah, air itu tetap diam. Itu gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya, kemudian meluruskan punggungnya.
Faqad tadhaharat al-akhbar as-sahihah, dan telah jelas beberapa hadis yang sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau, kana yukabbiru lirruku', beliau memulai rukuknya dengan baca takbir Allahu Akbar. Jadi kalau rukuk ini rukun yang keberapa Bapak Ibu dalam urut-urutan rukun sholat? Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah membaca suratul Fatihah, yang ketiga adalah rukuk. Berarti ini rukun yang ketiga. Artinya apa? Jika ada seorang jamaah makmum kemudian mendapatkan rukuknya imam, maka dia masih mendapatkan rokaatnya imam. Tidak perlu dia menambah rokaat lagi. Dalam sebuah hadis, siapa yang ikut berjamaah dan dia mendapatkan rukuknya imam, faqad tamma sholatuh, maka sungguh telah sempurna sholatnya. Panjenengan mboten usah nambahi malih. Tapi itu ketika imamnya dalam posisi rukuk yang sempurna. Tapi kalau imamnya sudah bangkit sami Allah dan Anda mengikutinya, maka Anda wajib untuk menambah satu rokaat, karena rokaat yang pertama belum sempurna. Kemudian ditanyakan, kalimat takbir dalam rukuk Allahu Akbar ini hukumnya apa Pak? Wajib apa sunnah? Maka An-Nawawi mengatakan wa huwa sunnatun, membaca takbir di dalam rukuk itu hukumnya sunnah. Artinya tanpa baca takbir pun rukuknya tetap sah. Walau tarakuhu, dan sekalipun dia meninggalkan kalimat takbir Allahu Akbar kana makruhan, maka dia melakukan hal yang makruh. Biasanya kan sunnah itu kan kebalikannya makruh. Jadi kalau Allahu Akbar dalam rukuk itu sunnah, meninggalkan takbir dalam rukuk hukumnya makruh. Wala tabtulu, dan tidak sampai membatalkan sholatuhu, sholatnya seseorang. Wala yasjudu, dan tidak perlu melakukan sujud lisahwi, yaitu sujud sahwi. Jadi sekiranya ada jamaah yang pada waktu rukuk tidak membaca Allahu Akbar, sholatnya tetap sah dan tidak perlu dia melakukan sujud sahwi. Wa kadzalika jami'ut takbirat, dan demikianlah semua takbir Pak. Jadi takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain itu merupakan sunnah. Yang wajib apa? Takbiratul ihram. Satu-satunya takbir yang harus dilakukan adalah takbiratul ihram, yang lain hukumnya sunnah. Sekarang bacaan rukuknya Rasul. Fa idza wasala ila haddir raki'in, apabila telah sampai dalam batasan orang-orang yang rukuk, kemudian berdoa, istaghala bi adzkarir ruku', dia harus menyibukkan dengan zikir-zikir rukuk. Apa yang dimaksud batasan rukuk itu Bapak Ibu? Batasan rukuk itu ketika semua sudah sempurna, kedua telapak tangannya sudah memegang lututnya dan punggungnya sudah lurus, baru kemudian berzikir. Berzikir. Kenapa tidak disebutkan berdoa? Jadi yang benar apa Pak omongannya Pak? Doa rukuk atau zikir rukuk? Zikir rukuk. Nah wong Surabaya mboten, ya apa Pak dongane rukuk, ya apa dongane rukuk? Doa itu permintaan Pak, Rabbana, Allahumma, Rabbi, itu doa. Tapi kalau tanpa permintaan hanya memuji kepada Allah, itu sifatnya zikir. Maka yang betul zikir rukuk. Kalau sudah sempurna, maka sibuk dengan zikir-zikir rukuk, fayaqul, dan dia mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Faqad sabata fi sahihi Muslim,
dan telah tercantum di dalam Sahih Muslim min hadisi Hudzaifah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Hudzaifah Rasulullah bersabda, qala fi ruku'it tawil alladzi kana qariban min qiraatil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. Beliau juga membaca ayat yang panjang, Pak, ya, yaitu surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dan saat beliau rukuk beliau membaca subhana rabbiyal azim. Karrara subhana rabbiyal azim fih. Beliau mengulang kalimat subhana rabbiyal azim. Ini doa yang pertama. Ada berapa doa Bapak Ibu? Ada 5, Pak. Nggak tahu yang diamalkan ini yang mana. Tapi saya sudah tahu, Pak. Pasti yang barusan tadi subhana rabbiyal azim. Itu yang paling pendek Bapak Ibu. Jadi karakter umatnya Nabi itu, terutama jamaah Masjid Al-Falah, nek iso zikir iku sing endek, tapi ganjarane sing akeh. Lah ngoten sih, Pak. Itu namanya cerdas. Rakaat salat milih yang singkat, pahalanya milih yang lengkap. Yang kedua, wa jaa'a fi kutubis sunan, dan telah datang di dalam kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, qala annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim thalathan, jika kalian telah membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali, faqad tamma ruku'uhu, maka sungguh telah sempurna rukuknya. Wa thabata fi sahihaini, dan termaktub di dalam kitab 2 sahih, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi ruku'i, Rasulullah membaca zikir dalam rukuknya, wa sujudi, dan juga sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini doa rukuk yang kedua. Mungkin jamaah sudah ada yang baca yang kedua ini Bapak Ibu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini ada sejarahnya, Pak. Jadi Rasulullah itu ketika haji, setelah haji pulang, beliau baca rukuknya ini, tidak lagi subhana rabbiyal azim, tapi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sehingga ada ulama mengatakan, bagi panjenengan yang umurnya sudah di atas 60 tahun, ada Pak yang 60 tahun? Oh enggak ada ya, ini masih di bawah 40 semua. Dari jauh soalnya Pak ya, dari jauh kan enggak jelas. Maka ganti doa rukuknya dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau digabung 2 Pak, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sampai di sini pelajaran hari ini Bapak Ibu. Masih ada 3 lagi doa rukuk, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Semoga hari ini Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.